Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Micro Teaching Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk mahasiswa PAI Unisnu Jepara. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar atau biasa disebut teaching skills merupakan sejumlah keterampilan dasar atau perilaku yang dapat dikembangkan melalui proses latihan dan dapat digunakan pada saat situasi pembelajaran dilaksanakan oleh teacher trainee. Keterampilan dasar mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dari berbagai kompetensi secara utuh dan menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah tentang keterampilan mengajar. Secara umum diklasifikasikan ke dalam 14 keterampilan, ya, menurut Allen dan Ryan. Yang pertama adalah stimulus variation, yang kedua set induction, yang ketiga closure, yang keempat silence and nonverbal cues, yang kelima reinforcement of student participation, yang keenam fluency in asking question, yang ketujuh probing questions, yang kedelapan higher order questions, yang kesembilan divergent questions, yang kesepuluh recognizing attending behavior, yang kesebelas illustrating and use of example, yang ke-12 lecturing, yang ke-13 planned repetition, dan yang ke-14 adalah completeness of communication. Nah, di Indonesia konsep atau keterampilan mengajar kemudian disederhanakan menjadi 8 keterampilan dasar mengajar. Dan ini yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester. Nah, apa saja sih 8 keterampilan dasar mengajar? Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Kemudian keterampilan bertanya, dasar dan juga lanjut. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan mengelola kelas. Kemudian keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir adalah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Itu adalah 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu satu keterampilan mengajar, yaitu keterampilan membuka pelajaran. Apa sih keterampilan membuka pelajaran? Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian peserta didik terpusat pada apa yang akan dipelajari. Nah, tujuan dari membuka pelajaran ada 5. Yang pertama adalah untuk membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk menyiapkan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, agar peserta didik memahami kegiatan pembelajaran secara utuh. Yang keempat, untuk mengingatkan peserta didik akan hubungan antara pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Nah, yang kelima, untuk memberikan gambaran tentang pendekatan atau metode yang akan diterapkan pada proses belajar. Selanjutnya adalah prinsip dari kegiatan membuka pelajaran. Ya, ada 3, yaitu bermakna, kemudian logis dan sistematis, dan juga berkesinambungan. Nah, selanjutnya adalah komponen keterampilan membuka pembelajaran. Jadi, untuk mahasiswa apa saja sih komponen keterampilan membuka pembelajaran? Nah, yang pertama adalah orientasi. Nah, di orientasi nanti ada memulai pertemuan dengan salam pembuka dan berdoa yang dipimpin oleh peserta didik secara bergilir. Yang kedua, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik di dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, yang kedua adalah melakukan apersepsi. Ya. Apa saja ya dalam aspek apersepsi ini?
yaitu mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya. Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah memberi motivasi. Untuk menimbulkan rasa ingin tahu, bisa dilakukan dengan yang pertama adalah cara menunjukkan gambar, poster, model, skema, rekaman atau alat yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, mendemonstrasikan sesuatu alat peraga yang akan digunakan. Yang ketiga, menceritakan suatu kejadian dengan ekspresi wajah yang sungguh-sungguh dan gerakan tubuh yang menarik. Menarik perhatian peserta didik dengan kehangatan dan keantusiasan, bersikap ramah, antusias, bersahabat, hangat dan akrab. Untuk menimbulkan rasa ingin tahu, bisa juga dilakukan dengan mengambil posisi berdiri yang bergantian. Nah, yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Ya, bisa diambil dari KD atau kemudian tujuan dikaitkan dengan manfaat belajar bagi peserta didik. Yang kelima, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang akan dicapai selama pembelajaran. Di situ sudah ada ya di slide. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat kaitan. Ini dimaksud untuk apa? Yaitu membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari mata pelajaran yang telah dikenal peserta didik sebelumnya. Guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen yang ada dalam keterampilan membuka pelajaran. Baik, selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menutup pembelajaran? Yaitu, menutup pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Tujuan dari kegiatan menutup pembelajaran adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, agar memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih komponen keterampilan menutup pembelajaran? Ada 8 komponen keterampilan menutup pembelajaran. Yang pertama, bersama peserta didik membuat kesimpulan. Yang kedua, menarik manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan penekanan. Yang keempat, melakukan refleksi. Yang kelima, melakukan umpan balik atau penilaian. Yang keenam, memberi apresiasi terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan tugas atau juga latihan. Kemudian yang terakhir adalah menutup dengan doa. Nah, demikianlah keterampilan mengajar, membuka dan menutup pelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.